Seluruh siswa-siswi kelas 10, kembali lagi dengan saya Ibu Anastasia Ninotska dalam latihan soal SPTDV atau sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, ini contoh soal 1. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y lebih dari X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Pertidaksamaan yang keduanya X kurang 2Y lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, untuk mengerjakan yang pertama, kita kerjakan dahulu satu persatu pertidaksamaan. Pertama, pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nah, kita cari pertama titik potong sumbu X. Nah, berarti kita bisa gunakan pemfaktoran. X kuadrat kurang 2X tambah 1. Kita cari kalau dikali hasilnya 1 dijumlahkan min 2. Berarti min 1 dan min 1, maka dapatnya X kurang 1 kali X kurang 1. Nah, berarti X1 kalau begini dapat akar kembar, artinya X1 sama dengan X2 sama dengan 1. Lalu titik potong sumbu Y. Kita cari dengan cara kita misalkan jika X-nya itu 0. Kalau X-nya 0 berarti Y lebih dari 0 kuadrat kurang 2 kali 0 tambah 1. Nah, berarti nilai Y lebih dari 1. Setelah itu kita menentukan titik puncak. Rumusnya X puncak sama dengan min B per 2A. B-nya adalah koefisien X, berarti min 2. Min 2 per 2 kali 1. Lalu untuk YP 2 per 2 atau Y puncak D diskriminan per min 4A. Diskriminan rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Berarti yang B-nya min 2. Min 2 dikuadratkan kurang 4 kali A-nya 1. Lalu C-nya 1. A-nya itu koefisien X kuadrat. C-nya konstanta 1. Nah, kita bagi min 4 kali 1 min 4. Nah, min 2 kuadrat 4, min 4 kali 1 kali 1, 4 kurang 4, 0 per min 4 hasilnya 0. Maka titik puncak 1,0. Setelah itu kita beranjak ke pertidaksamaan X kurang 2Y lebih dari sama dengan min 2. Nah, di sini titik potong sumbu X. Jika Y sama dengan 0, maka X kurang 2 kali 0 lebih dari sama dengan min 2. Berarti X lebih dari sama dengan min 2, titik potong sumbu Y. Jika X sama dengan 0, maka 0 kurang 2Y lebih dari sama dengan min 2. Nah, kita peroleh min 2Y lebih dari sama dengan min 2. Berarti Y, karena bagi negatif 2, bagi bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya dibalik menjadi kurang dari sama dengan. Min 2 bagi min 2, 1. Jadi Y-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat dulu yang garis sudah. Nah, yang garis itu kita peroleh bahwa kalau Y-nya 0, berarti X-nya lebih dari min 2. Berarti X-nya bisa sama dengan min 2, maka titik potongnya di X min 2 sini. Lalu kalau X-nya yang 0, Y-nya 1, makanya Y-nya di 1 titik sini. Lalu dihubungkan dah min 2 dan 1 dengan penggaris lurus, maka rata lurusnya. Nah, setelah itu untuk arsiran, karena dia lebih dari min 2, berarti pasti di atas, bukan di atas sumbu. Di bawah sumbu X, pasti di atas. Lalu untuk kurang dari sama dengan 1, berarti berada di bawah garis ini. Arsirannya. Karena satunya di sini. Nah, sekarang itu baru bahas garisnya. Kita kembali lagi ke atas. Untuk parabolanya. Nah, diketahui bahwa titik potong X1 dan X2 1. Jadi di sini titik potongnya karena akar kembar berarti titik puncaknya berada di titik 1,0 di sini. Dia memotong sumbu X hanya di satu titik yaitu 1,0. Setelah itu
Titik potong sumbu Y. Dan titik puncaknya 1,0. Ya, tadi sudah. Titik potongnya sumbu Y. Nah, di titik 1 juga. Lalu untuk arsiran berada di atasnya parabola atau di dalam parabola. Di dalam parabola. Nah, yang tertindis 2 kali arsiran, yang mendapatkan 2 kali pengarsiran, yang Ibu Guru ada tulis himpunan penyelesaian HP. Ya, seperti itu ya cara menggambarkannya. Jadi untuk gambar parabola, tentukan titik potong, titik puncaknya 1,0, titik baliknya ini. Bu Guru ini titik puncak tapi dia di bawah. Nah, titik puncak juga atau di istilah dengan titik balik ketika parabola itu turun dan langsung naik. Dan titik potong terhadap sumbu Y-nya di mana? Tinggal kita hubungkan dengan garis dan lanjut. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Y lebih dari sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 5. Dan yang pertidaksamaan kedua, Y lebih dari sama dengan min setengah X kuadrat tambah 5. Jadi dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini, yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu pertidaksamaannya, satu persatu pertidaksamaan. Tentukan kalau X-nya 0, Y-nya gimana, kalau Y-nya 0, X-nya bagaimana, lalu kita gambarkan. Yang berikut juga kalau X-nya 0 lagi, kalau untuk persamaan kuadrat, seperti yang pertidaksamaan pertama ini, kita bisa cari dulu titik puncaknya, biar kita tahu kapan titik baliknya itu. Nah, kita lihat lagi. Kita urus dulu yang pertidaksamaan pertama. Y lebih dari sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 5. A-nya 1, koefisien X kuadrat, B-nya min 4X, C-nya 5. Nah, titik potong sumbu X berarti, nah, karena kalau dilihat di sini, kalau dipakai pemfaktoran, kalau dikali 5 hasilnya min 4, itu tidak ada. Nah, untuk membuktikan kita gunakan diskriminan. Diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Berarti D sama dengan min 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 5 sama dengan 4 kuadrat 16. Min 4 kali 5, min 20. 16 kurang 20, min 4. Karena diskriminan bernilai negatif, maka grafik parabola tidak memotong sumbu X. Nah, di sini Ibu ada kasih penjelasan. Nah, lihat gambar-gambar bentuk parabola. Jika berada di atas sumbu X, diskriminannya kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0. Kalau dia menyentuh atau memiliki satu titik potong dengan sumbu X, seperti tadi soal nomor 1, 1,0 titik baliknya, maka A-nya itu lebih dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Lalu jika parabola memotong sumbu X di 2 titik, maka diskriminannya dan A-nya lebih dari 0. Nah, bagaimana kalau parabola terbuka ke bawah? Nah, terbuka ke bawah seperti 3 gambar ke kanan ini, berarti pasti A-nya kurang dari 0 semua. Nah, kalau dia punya titik memotong sumbu X di 2 titik, berarti diskriminannya lebih dari 0. Kalau memotong sumbu X di 1 titik, berarti diskriminannya sama dengan 0. Kalau tidak memotong sama sekali dengan sumbu X, berarti diskriminannya kurang dari 0. Atau seperti ini. Jika dia memotong 2 titik, lebih gambar lebih jelas, berarti diskriminannya lebih dari 0. Kalau hanya memotong 1 titik, berarti D sama dengan 0. Kalau tidak memotong sama sekali sebuah garis, berarti D diskriminannya kurang dari 0. Kita lanjut tadi. Setelah itu kita cari titik potong sumbu Y. Jika X sama dengan 0, maka Y lebih dari sama dengan 0 kuadrat kurang 4 kali 0 tambah 5. Berarti Y-nya lebih dari sama dengan 5. Setelah itu kita tentukan titik puncak. Untuk X puncak, min B per 2A. Karena B-nya udah negatif, jadi min 4 per 2A. Jadi 4 bagi 2, 2. Untuk Y puncak, diskriminan per min 4A, berarti min 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 5 per min 4 kali 1.
Min 4 kuadrat 16, min 4 kali 5 min 20, 16 kurang 20 bagi min 4, 16 kurang 20 min 4. Min 4 bagi min 4, 1. Berarti titik puncaknya 2,1. Lalu kita selesaikan yang untuk pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan min setengah X kuadrat tambah 5. Titik potong sumbu X-nya, Y lebih dari sama dengan min setengah X kuadrat tambah 5. Di sini Ibu karena mau cari titik potong sumbu X, biasanya kan gunakan pemfaktoran. Maka Ibu kalikan negatif 2, supaya koefisien X kuadrat ini menjadi positif dan bernilai 1. Maka berubah menjadi pertidaksamaannya Y kurang dari sama dengan X kuadrat kurang 10. Di sini Ibu kerjakan, X kuadrat kurang 10 sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 10, maka X adalah plus minus akar 10 atau 3,1 sekian. Nah, titik potong sumbu Y. Jika X 0, maka Y-nya min setengah kali 0 kuadrat tambah 5. Berarti Y lebih dari sama dengan 5. Berarti Y-nya memotong titik 5. Sekarang untuk titik puncak pada A sama dengan min setengah dan C-nya 5 dan B-nya itu 0 karena tidak ada. Jadi X puncak min 0 per 2. Min 0 per 2, 0. Y puncak diskriminan per min 4A. Min 0 kuadrat kurang 4 kali min setengah tambah 5. 0 tambah 10. 10 dapat dari mana? 4 kali 1, 4 bagi 2 adalah 2. Karena min sama min plus 2 kali 5, 10. Nah, di bawah min kali min plus 4 bagi 2, 2. Jadi 0 tambah 10, 10. 10 bagi 2, 5. Titik puncaknya 0,5. Sekarang kita gambar. Nah, titik puncak 0,5 memotong sumbu X di titik min 3,1 sekian dan 3,1 sekian di 2 titik. Parabola titik baliknya karena di titik 0,5 maka parabola terbuka ke bawah. Pas ya, karena A-nya itu bernilai negatif, yaitu min setengah. Jadi pas. Karena A-nya negatif, pasti parabolanya terbuka ke bawah. Nah, yang satu ternyata kan tadi persamaan kuadrat juga. Titik puncaknya 1,2. Lalu setelah itu kita lihat. Titik puncaknya bukan 1,2, 2,1. Puncaknya 2,1, memotong sumbu Y sama dengan 5. Lihat ini. Sama dengan 5. Nah ini, titik potong sumbu Y-nya di Y sama dengan 5. Namun untuk diskriminannya, karena min 4, jadi tidak memotong sumbu X. Jadi dia ngambang kayak begini. Gambarin tadi. Ya, ini. Tidak memotong sumbu X, memotong sumbu Y di titik 0,5, dan titik puncaknya 2,1. Lalu untuk arsirannya, karena yang tadi, yang grafik kedua tuh yang grafik terbuka ke bawah ini, dia lebih dari 5 sama dengan 5. Setelah itu kita lihat dia. Berarti daerahnya itu ke arah atas kanan sini, kan 5-nya di sini. Y sama lebih dari 5, berarti ke kanan. Semua ini diarsir. Setelah itu untuk parabola yang terbuka ke atas, yang pertama kita kerja, Y juga lebih dari 5. Jadi titik puncak arsirannya ke atas lebih dari 5, atas lagi. Nah, dapatlah di sini berarti 2 kali arsiran di daerah ini. Kalau yang lainnya cuma 1 arsiran. Sedangkan yang jadi yang memenuhi adalah daerah yang memenuhi 2 arsiran di sebelah sini. Ya. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Ibu guru sekarang soalnya terbalik. Ada gambar parabolanya, ada gambar garisnya, tentukan persamaannya. Nah, di sini bisa lihat satu-satu nanti. Soalnya sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir pada gambar di atas adalah, nah daerah ini nih yang terarsir 2 kali kelihatan lebih tebal. Menentukan persamaan garis pertama, pembatas daerah penyelesaiannya. Kita tentukan garis pembatas. Nah, kita lihat. Untuk garis dulu.
dia memotong sumbu Y di titik 0,2 dan 4,0. Nah, disinilah dia, dilihat, dia memotong sumbu Y di titik 0,2 dan 4,0. Maka biasanya yang Y ini berpasangan dengan X 2X dan Y yang sebagai X ini 4,0 berpasangan dengan Y. Itu selalu begitu. Nah, dikali 2 kali 4, 8. Kita sederhanakan menjadi bagi-bagi 2, 2X bagi 2, 1, 4Y bagi 2, 2Y, 8 bagi 2, 4. Maka diperoleh persamaannya dulu, persamaan garis, X tambah 2Y sama dengan 4. Nanti baru kita urus pertidaksamaannya. Setelah itu kita menentukan persamaan parabola. Kita tentukan titik baliknya. Kita lihat di gambar. Oh, titik baliknya adalah min 1, min 5. Maka kita gunakan rumus Y sama dengan Fx sama dengan AX kurang X puncak dikuadratkan tambah Y puncak. A kali X kurang min 1 dikuadratkan tambah min 5. Min sama min plus, jadi perumusnya menjadi persamaannya A kali X tambah 1 kuadrat kurang 5. Kita sekarang cari nilai A. Parabola itu melewati titik 0, min 2. Benar nggak? Kita cek di sini gambar. Nah, parabola nah ini, dia memotong sumbu Y di titik 0, min 2. Sehingga dari titik 0, min 2 itu kita menentukan nilai A. Karena artinya F0, jika fungsi X-nya menjadi 0, hasilnya min 2. Jadi A sama kali 0 tambah 1 kuadrat kurang 5 sama dengan min 2. Berarti A kali 1 kuadrat kan tetap 1, kurang 5 sama dengan min 2. Berarti A kurang 5 sama dengan min 2. A sama dengan min 2 tambah 5, A sama dengan 3. Kita sudah peroleh 3, kita kembalikan. Substitusikan nilai A kembali ke persamaan. Jadinya Fx atau Y sama dengan Fx sama dengan A-nya 3, kalikan X tambah 1 kuadrat kurang 5. X tambah 1 kuadrat ini dijabarkan. Jadi X pangkat 2X kuadrat, 2 kali X kali 1 jadi 2X, 1 kuadrat jadi 1. Jadi 3 kali X kuadrat tambah 2X tambah 1 kurang 5. Kali masuk 3, 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat, 3 kali 2X, 6X, 3 kali 1, 3 kurang 5. Yang bisa dioperasikan 3 kurang 5 ini menjadi min 2. Maka kita boleh memperoleh persamaan kuadratnya 3X kuadrat tambah 6X kurang 2. Nah, sekarang untuk menentukan daerah arsiran atau berubah menjadi pertidaksamaan, kita lihat daerah arsirannya. Lihat ya. Nah, untuk garis dia berada di kanan atas. Untuk parabola juga di atas. Maka semuanya adalah menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Y lebih dari sama dengan persamaan parabolanya 3X kuadrat tambah 6X kurang 2. Lalu untuk garis 2Y tambah X sama lebih dari sama dengan 4. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kita telah belajar latihan soal sistem pertidaksamaan dua variabel. Sampai jumpa di materi selanjutnya.